Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa saling ta'awun dalam dunia pendidikan. Sebelum Ana mulai, Ana ingin mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada asatidzah semua para pengajar Al-Quran yang mempercayai Mudkinin atau paling tidak ingin tahu seperti apa sih yang program diberikan dari Mudkinin untuk para pengajar Al-Quran di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan niat baik dari tim Mudkinin Allah Ta'ala mudahkan untuk bisa memberikan kesejahteraan para pengajar Al-Quran di seluruh Indonesia. Tentunya ini bukanlah program yang sempurna, maka dari itu sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan dari asatidzah semua untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk para pengajar Al-Quran. Taib, kita bahas. Nah, tadi pertanyaan ya, apakah perlu dicatat? Tidak perlu, karena ini sudah disiapkan slide-nya dan nanti insya Allah juga akan dikirimkan slide-nya untuk bisa asatidzah download dan dipelajari lagi. Ya. Kita akan membahas ke program jaringan Mudkinin. Jaringan Mudkinin. Ini kan jaringan itu apa, kemudian Mudkinin itu apa. Karena mungkin banyak dari asatidzah yang asing terhadap istilah jaringan. Dan ini juga sebetulnya ya hanya dinamakan saja oleh tim Mudkinin. Mungkin nanti ada yang mengatakan, oh ini maksudnya cabang Mudkinin, Sat. Boleh. Oh ini maksudnya lain-lain, boleh gitu. Nanti kita jelaskan satu persatu. Baik, kita buka bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini asatidzah yang hadir semua di sini yang Ana tahu kemungkinan ada dalam dua kondisi ini. Pertama, antara ingin ataupun sedang mengajar, baik di sebuah lembaga ataupun di lembaga sendiri ya. Yang kedua, ingin berarti kan belum ya, atau sedang mengurus lembaga. Yang pertama ingin ataupun sedang mengajar, yang kedua ingin dan sedang mengurus lembaga. Apakah kedua-duanya bisa saat masuk atau bergabung menjadi bagian jaringan Mudkinin? Bisa. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Tapi kenapa kita adakan ini untuk yang juga sudah mengurus lembaga? Ya, nanti kita bahas di sini ya. Pertama, ketika kendala ingin mengajar di lembaga. Ya, ketika ingin, terkadang ada yang merantau. Karena Mudkinin sendiri kan punya grup loker. Jadi siap merantau dan lain sebagainya. Atau ada yang nyari di sekitarnya saja. Nah, ini ada pemilihan merantau atau mengajar di daerah sekitar saja ya. Itu kendala-kendalanya kan. Kemudian yang kedua, mengajar di lembaga full day atau yang sifatnya boarding seperti di pondok. Ya, pilihan-pilihan lagi. Kemudian nanti mengajar tahsin atau tahfidz saja. Atau mengajar anak-anak atau dewasa saja. Di lembaga tersebut sudah ada pelatihannya atau membuat sendiri. Nah, itu ketika ingin mengajar, pertimbangan-pertimbangannya itu. Bahkan ada juga yang menanyakan, Ustadz, apakah ada cara mengajarnya, panduan mengajarnya di Mudkinin? Nah, itu kan ketika ingin mengajar, seperti itu. Nah, ini kendala-kendalanya. Atau ketika sudah sedang mengajar, ini juga banyak. Kita bahkan Mudkinin punya survei tentang masalah gaji pengajar Al-Quran di Indonesia. Afwan, ini slide-nya tidak terlihat. Nanti mungkin ya sambil dilihat videonya, nanti juga slide-nya dikirim insya Allah. Kemudian Ana ulang lagi, kendala sedang mengajar di lembaga, tugasnya sangat banyak. Ini banyak Anda dapati. Jadi rapatnya berkali-kali, tugasnya banyak,
semuanya sistemnya manual dan lain sebagainya. Ada kendala lagi ketika sedang. Kemudian terkait masalah mukafaah, kurang mencukupi kebutuhan. Ada yang bahkan sampai hanya sekedar 250.000 per bulan. Padahal dari jam mengajarnya cukup banyak. Dan kemudian yang tadi yang Anda sampaikan ya, bahwasanya Mutkinin juga sudah punya survei gaji para pengajar Al-Quran di beberapa tempat di Indonesia. Ada sekitar 50 mungkin ya, kita sudah survei dan rata-ratanya itu di bawah 50.000 per jam rata-rata pengajarnya. Di bawah 50.000 berarti ada yang 30.000 per jam, ada yang 20.000 per jam, bahkan ada yang sekitar 8.000 per jam. Seperti itu. Ini ketika orang-orang yang kendalanya yang sudah mengajar di sebuah lembaga. Atau ketika ingin mengurus lembaga sendiri, saya pengen buat lembaga sendiri Ustaz. Mikirkan kurikulum, programnya bagaimana, targetnya seperti apa, nanti evaluasinya bagaimana, dan lain sebagainya permasalahannya. Kemudian terkait masalah operasional, nanti daftarnya gimana, apakah lewat WA, apakah lewat Google Form, ataukah bagaimana ya. Kemudian kuota halakoh, ada yang nanya halakoh maksimal berapa saat, nah itu beda-beda lagi tuh nanti. Kalau ketika ingin ngurus lembaga sendiri, kemudian komunikasi mulai KBM, apakah harus banyak pertemuan gitu kan, apakah harus ada pengenalan lembaga ketika mulai KBM, atau bahkan terkadang ada sebagian lembaga ya, mungkin satu mungkin ya, maksudnya ada sebuah lembaga yang mengharuskan pengajar itu memperkenalkan dirinya dahulu. Saya itu belajarnya di sini, saya itu pengalamannya di sini ketika mulai KBM. Nah, apakah seperti itu? Gitu. Ini bukan berarti salah ya. Maksudnya ketika ingin mengurus lembaga, itu pilihan-pilihan itu banyak dan lain sebagainya. Kemudian terkait masalah administrasi, apakah ada biayanya? Apakah gratis? Kalau gratis itu harus kemana? Kalau ada biaya pendidikan itu penagihannya seperti apa? Kalau tidak bayar konsekuensinya bagaimana? Karena mungkin juga kita punya anak pribadi masuk ya ke grup para mudir di Indonesia. Itu banyak ketika orang tua tidak bisa membayar biaya pendidikan, apakah anaknya dipulangkan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin mengurus lembaga banyak gitu permasalahan-permasalahan seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika kendala sedang mengurus lembaga. Karena ada pertanyaan, Ustadz, saya sudah mengelola lembaga sudah beberapa tahun. Itu bisakah saya bergabung di jaringan Mutkinin? Insya Allah bisa, nanti kita jelaskan. Tetapi beberapa pengurus lembaga ada yang mengalami kendala-kendala. Contohnya, dalam masalah pengajar, rekrutmen, bagaimana cara ngerekrutnya? Kemudian bagaimana cara melekstiknya? Bagaimana cara delegasi tugas agar pengajar itu tidak leha-leha atau telat-telat? Kemudian bagaimana cara evaluasinya? Ada sebagian gak enak nanya ke teman. Gitu. Anak pribadi pun ada, teman mengajar di lembaga Mutkinin ada, tapi bagaimana caranya kita membedakan antara ngobrol dengan teman, kemudian tentang komunikasi masalah kebijakan lembaga. Nah, itu ada kan cara-caranya. Tetapi tidak semua orang tahu, tidak semua asatidah lurus seperti itu, lancar dalam mengelola lembaga. Kemudian ketika ada pelanggaran bagaimana? Apakah dibiarkan saja? Ataukah dipotong gaji dan lain sebagainya? Ini terkait masalah pengajar. Kemudian juga program, apakah programnya ditambah atau tidak? Kemudian kualitas kelulusan bagaimana? Karena ada permasalahan ketika pandemi kemarin kualitas kelulusan para murid itu merosot. Nah, itu bagaimana tuh sebagai pengurus lembaga cara menyelesaikannya? Kemudian juga terkait masalah kelembaganya sendiri, waktu rapat. Anda pernah dapati komunikasi dari pengajar, ya, beliau rapat 8 jam tetapi tidak mendapatkan hasilnya. Ada juga terkait masalah rapat ya. Ada yang rapat setiap 2 pekan, tapi itu lagi. Ada juga yang rapat, ini akan direkam ya, sudah direkam, nanti akan dikirim rekamannya. Ada ulang lagi terkait masalah rapat, ada juga yang rapat sudah 2 jam, pemimpinnya diulang lagi pembahasan di awal, rapat lagi seperti itu lagi. Nah, ini terkait masalah pengurusan kelembagaan. Kemudian bagaimana nanti pengembangannya, bagaimana strukturnya, bahkan ada juga, ini qadarullah ya, wa masya'a fa'al, ada juga yang mudir itu sejatinya dia memang posisinya tinggi di atas, tetapi secara di lapangan beliau itu di bawah dari donatur. Jadi apa kata donatur, itulah yang dilakukan mudir. Apapun bawahannya ataupun masukan-masukan dari pengajar itu tidak terlalu didengar. Yang penting perintah donatur didengar, tidak perintah dari donatur tidak dilaksanakan. Ini sangat disayangkan. Nah, itulah kendala-kendala ketika ingin ataupun sedang mengajar.
kemudian ketika ingin dan sedang mengurus lembaga, nah maka dari itulah adanya program jaringan Mutkin ini menjadi salah satu solusi bagi asatidah yang mengalami hal-hal tersebut. Seperti itu ya. Balik lagi pertanyaannya, apakah bisa Ustaz sambil mengajar di lembaga lain? Bisa. Apakah bisa Ustaz sambil mengurus lembaga lain? Bisa, nanti kita jelaskan. Baik, asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan kali ini 3 hal ini saja ya. Pertama, jaringan mutkinin, karena kan disebutkan terus jaringan mutkinin, walaupun di pendaftarannya sih tulisannya JMA saja, JMI maksudnya ya, adalah jaringan mutkinin ikhwan yang ada di nomor 3. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah mutkinin. Mungkin ada sebagian asatidah yang belum kenal mutkinin itu apa. Maka dari sini inilah pertemuan kita tentang mengenalkan tentang program jaringan mutkinin dan mutkinin itu sendiri. Mengapa mutkinin kok bisa membuka cabang di sebegitu banyaknya? Apakah mampu? Apakah betul bisa memberikan 14 juta? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan ya. Siapa itu mutkinin? Kemudian yang ketiga tentang jaringan mutkinin ikhwan itu sendiri. Apa tugasnya dan apa benefitnya? Dan bagaimana pengajar Al-Quran bisa mendapatkan 14 juta per bulan. Taib asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita sekarang mengenal dulu tentang jaringan mutkinin. Latar belakang mengapa ada jaringan ya, karena kuantitas lembaga ya, jumlah lembaga Al-Qur'an yang masih ada itu belum memadai. Karena kan kita dapati ya di mutkinin sendiri ada yang dari jauh-jauh jaraknya. Jauh-jauh. Nah, kenapa tidak yang dekat saja gitu? Atau apakah memang tidak ada lembaga yang dekat dengan tempatnya gitu kan? Kalaupun belum ada berarti kan jumlah lembaga Al-Qur'an yang ada belum memadai. Ditambah lagi dengan kualitas lembaga Al-Quran yang ada masih perlu diperbaiki. Ya kadang bingung ya, ini murid bagaimana, kemudian apa yang diajarkan, kemudian ketika ada kendala murid yang nggak paham itu bagaimana, dan lain sebagainya. Bahkan ketika murid nggak paham, apakah solusinya itu dihukum, diberdirikan, itu banyak tuh. Jadi mungkin efek-efek anak pribadi mungkin dulu di pondok gitu. Terkadang melihat ada sepertinya kok itu diterapkan ya di pondok lagi ya. Misal anak nggak bisa hafalan mungkin ya gitu ya. Itu diberdirikan. Apakah seperti itu? Gitu. Nah, dari segi kualitas lembaga itu yang ada masih perlu diperbaiki. Walaupun tentu mutkinin sendiri pun termasuk yang harus terus diperbaiki. Taib. Maka dari itulah fungsi dari jaringan mutkinin ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga Al-Quran di Indonesia. Lembaga Al-Quran di Indonesia. Jadi jumlah lembaga-lembaga kita perbanyak dan kualitasnya juga kita naikkan. Walaupun jaringan mutkinin ini ya nama lainnya sebenarnya cabang mutkinin. Nanti kita jelaskan ya, mutkinin itu ada beberapa bagian. Kemudian sedangkan misinya adalah manajemen yang berkualitas. Karena terkait masalah kelembagaan maka tentu sangat erat kaitannya dengan manajemen. Karena kan di situ ada guru, ada murid, ada staf, ada sistem, ada kebijakan. Nah, itu manajemen harus betul-betul berkualitas. Dan yang kedua, sistem yang berkualitas. Ya kayak absen, kemudian pendataan dan lain sebagainya. Itu juga harus dijaga kualitasnya. Dan yang ketiga inilah wadah untuk berkembang. Tadi kan kita ini visinya ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga Al-Quran di Indonesia. Ini kan secara umum lembaga siapa saja. Nah, dengan adanya jaringan mutkinin ini, para asatidah diajak bergabung di cabang-cabang mutkinin atau di jaringan mutkinin. Walaupun nanti bisa juga sambil mengelola halakoh lain boleh, mengajar di lembaga lain boleh. Tapi paling tidak mutkinin betul-betul mewadahi dan mensupport dari semuanya, dari manajemen, dari sistem, sehingga walaupun asatidah nanti sambil mengajar di lembaga lain, sambil mengelola lembaga lain, insya Allah tidak terbebankan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 3 jenis jaringan mutkinin. 3 jenis jaringan mutkinin. Jadi, jaringan mutkinin ini ada 3 jenis. Yang pertama yang umum, ini gambarnya ikhwan ya. Nanti kita akan di sini nih adanya. Kemudian yang kedua linnisa, yaitu untuk para akhwat. Sedangkan ini lihat atfal, ini anak-anak, dilihat dari sisi muridnya nanti. Ya, kita jelaskan ya. Secara umum gambaran tentang jaringan mutkinin umum
itu mengelola dan mengembangkan halaqah offline untuk semua program, untuk semua usia nantinya. Semua program dan semua usia. Jadi semua program Mutkinin, contohnya ada program baca tulis, ada program tahsin, ada program tahfidz, bahkan program sanad pun bisa. Kemudian juga untuk segala usia, ada yang usia 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 dan seterusnya, itu juga bisa. Nah, ini cakupannya jaringan Mutkinin umum, dan inilah yang asatidah nanti akan masuk ke dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan Mutkinin Linisa, yaitu mengelola dan mengembangkan halaqah offline semua usia, semua program untuk semua usia. Tetapi sebetulnya ini untuk akhwat, ya, baik usia dewasa ataupun usia anak-anak, tapi khususnya akhwat. Nanti kita bahas ya, kenapa pembagiannya begini. Yang ketiga, yaitu mengelola dan mengembangkan halaqah offline baca tulis untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Atau bisa kita katakan ini seperti calistung mungkin ya. Hanya saja kan calistung itu kan baca, tulis, dan hitung. Kalau ini tidak ada hitungannya, hanya saja baca dan tulis Al-Quran. Nah, mengapa ada 3 jenis jaringan ini? Latar belakangnya adalah dari kita ambil dari kepemimpinan dalam sholat. Nah, coba asatidzah perhatikan ya. Ketika seorang ikhwan yang memimpin, maka dia bisa memimpin ikhwan. Ya, anggaplah kita perhatikan orang sholat ya, seorang ikhwan sholat. Dia bisa memimpin ikhwan dan akhwat, dewasa dan anak-anak. Betul ya, seperti itu ya. Nah, begitu juga ketika jaringan Mutkinin ikhwan, dia bisa memimpin semuanya. Berbeda dengan akhwat, ketika seorang akhwat memimpin, maka dia hanya bisa memimpin akhwat dewasa saja. Kemudian juga dia bisa memimpin anak-anak akhwat dan anak-anak yang ikhwan, seperti itu. Jadi dia tidak diperkenankan untuk memimpin para pengajar-pengajar ikhwan. Tidak ya. Harapannya mudah-mudahan dengan kita mengikuti kepemimpinan dalam sholat, kita mendapatkan keberkahannya, dan mudah-mudahan ini jalan terbaik dari jenis-jenis kepemimpinan. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana? Ustaz, kalau ikhwan, kan di sini ada ngajar akhwat, ya dewasa lagi. Itu boleh nggak sih? Nanti kita jawab ya di pertanyaan. Tapi sekarang kita mengenal Mutkinin. Nah, khususnya bagi asatidzah yang baru atau ya baru beberapa atau bahkan belum mengenal sama sekali Mutkinin, kita bahas sedikit apa sih Mutkinin, mengapa bisa membuat program jaringan ini, dan apakah nantinya bisa kemungkinan bisa betul-betul memberikan penghasilan bagi para pengajar Al-Quran 14 juta per bulan. Kita bahas terlebih dahulu apa itu Mutkinin. Taib, latar belakang Mutkinin sendiri, kita fokusnya sebelumnya adalah tentang masalah pengajar Al-Quran. Kita lihat kuantitas pengajar Al-Quran yang ada masih belum memadai. Karena kenapa? Nyari pengajar kadang susah. Gitu. Bahkan mungkin ada sebagian lembaga ya, guru diniyah dijadikan guru Al-Quran. Padahal ketika tidak sesuai dengan standar, itu sangat bermasalah ya, beresiko. Nah, kuantitas pengajar Al-Quran yang ada masih belum memadai. Terlebih lagi, kualitas pengajar Al-Quran yang ada masih perlu diperbaiki. Nah, sekarang kita lihat datanya. Lihat ya di sini ya. Ini kan dari Sarnapi Kamis 14 Desember 2017. Anggaplah kita ngambil ini. Tapi secara gambaran betul, secara maksud betul. Ironis, 54% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ini tidak bisa nih. Bukan bagus, kalau bagus lebih kecil lagi. Kemudian sedangkan yang ini dari Dompet Duafa nih, survei 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ya walaupun 54, walaupun perbedaannya 65, intinya tetap masih sangat banyak para kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran. Karena kenapa? Ya mungkin kurangnya pengajar Al-Quran di Indonesia. Seperti itu. Terlebih lagi, kurangnya kualitas. Nah, ini dari segi kuantitas. Kita lihat dari segi kualitas. Dari segi kualitas, Mutkinin sendiri sudah punya sampel dari 1.500 lebih pengajar Al-Quran yang masuk ke Mutkinin dari program daurah pengajar Al-Quran. Mungkin bagi asatidzah yang sudah masuk program daurah, itu kan ada ya salah satu pengetesannya. Nah, itu juga bisa Mutkinin jadikan sampel untuk bisa kita pertimbangkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pengajar Al-Quran di Indonesia. Nah, dari 1.500 pengajar Al-Quran di Indonesia, dari berbagai lembaga yang ada, 20%-nya saja yang sudah sesuai standar Mutkinin. Sedangkan 80%-nya itu belum sesuai standar Mutkinin.
Ya, standar mungkin itu apa sih? Secara umum ya, singkatnya secara umum, standar mungkin itu menguasai isi dari matan jazariyah. Itu secara umumnya seperti itu. Nanti matan jazariyah apa Ustaz? Mungkin bagi asatidz yang belum tahu, ya mungkin nanti ya bisa ngikutin daurah-daurah di Mutkinin sudah ada matan jazariyah atau bisa juga mengikuti daurah-daurah di lembaga lainnya. Tapi balik lagi, dari segi kualitas hanya 20%-nya saja. 80%-nya masih perlu diperbaiki kualitasnya. Maka dari itulah, melihat kondisi seperti itu, visi dari Mutkinin sendiri ya, terlepas dari jaringan Mutkinin ya, Mutkinin sendiri adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Al-Quran di Indonesia, mulai dari memperbaiki para pengajarnya. Mungkin asatidzah tahu ya, kalau yang sudah mengajar di sebuah lembaga, terkadang kita sebagai pengajar Al-Quran di sebuah lembaga itu direpotkan dengan administrasi atau dengan ya catatan-catatan lah ya, bikin soal, ngoreksi, kemudian absen yang manual, kemudian rapat rapat berulang-ulang yang sama-sama saja, itu menghabiskan di situ. Nah, itu dipangkas semua oleh Mutkinin supaya pengajar memiliki waktu untuk meningkatkan kualitas keilmuannya. Seperti itu. Makanya salah satunya mengapa kita ajak menjadi jaringan Mutkinin ataupun menjadi pengajar Mutkinin, salah satunya adalah pengajar bisa memiliki alternatif lain untuk bisa mengajar di sebuah lembaga dengan dengan administrasi yang tidak menghabiskan waktu. Seperti itu. Nah, dari visi itu, maka Mutkinin punya misi, yaitu kurikulum yang berkualitas. Dan alhamdulillah sudah dibuat ya, dan dibukukan dalam buku Al-Itqan, dan itu alhamdulillah sudah bisa mencetak pengajar Al-Quran. Jadi, misal contoh Ana lulusan pondok gitu ya, kita mengajar bapak-bapak. Nah, itu sudah alhamdulillah sudah sesuai standar kelulusan. Mereka akhirnya jadi pengajar, dan mereka ngajar lagi bapak-bapak, dan bapak-bapaknya juga sudah sesuai standar kelulusan dan bentar lagi akan menjadi pengajar. Jadi dari kurikulum ini alhamdulillah sudah terjadi regenerasi atau kaderisasi pengajar Al-Quran. Harapannya kurikulum ini bisa terjaga kualitasnya dan terus diperbaiki kualitasnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas. Makanya Mutkinin sangat ketat sekali dalam pemilihan guru. Makanya kan ada yang nanya, Ustadz, emang standar untuk menjadi jaringan Mutkin bagaimana? Nah, standarnya nanti ini. Gurunya harus berkualitas. Ustadz, kalau nanti belum diterima bagaimana? Ya, insya Allah nanti akan dibuka terus kesempatannya, terus naikkan kualitas. Tapi ya, guru yang berkualitas. Bahkan di Mutkinin sendiri kita lebih baik tidak membuka halakoh jika tidak ada guru yang berkualitas daripada membuka halakoh hanya sekedar jalan-jalan saja. Itu pusing kemana-mana. Anak pribadi sebagai pemimpinnya pusing gitu kan. Kemudian pengajar jika memang mereka belum mencapai standar, belum sesuai standar, kemudian diminta target atas gitu ya, target yang melebihi standarnya, mereka juga pusing. Dan kita menggenjot peserta untuk meningkatkan untuk mencapai standar, sedangkan gurunya tidak memilikinya, itu juga pusing. Maka salah satu yang dijaga sekali oleh Mutkinin adalah guru yang berkualitas. Seperti itu. Makanya ada akhir-akhir ini banyak sekali ya yang daftar ke Mutkinin sebagai pengajar. Mungkin kalau dari awal-awal itu sudah 1.000 lebih ya, 1.000 lebih pengajar Al-Quran daftar di Mutkinin, tapi hanya sekitar 100 saja yang Mutkinin terima. Bahkan ada satu momen pernah dalam waktu singkat itu ada 100 pengajar akhwat yang mendaftar dan kita hanya menerima 8 atau 10 seperti itu. Karena kita ingin betul-betul menjaga kualitas guru dan memberikan kepada murid-murid. Nanti bagaimana saat kalau guru yang belum berkualitas? Ya silakan belajar gitu supaya tahu, belajar, dan kita sama-sama berkembang. Dan yang terakhir adalah sistem yang berkualitas dari segi ya kita menggunakan teknologi dan lain sebagainya dan tidak direpotkan, akhirnya guru fokus ke keilmuannya dan fokus di kurikulumnya. Taib asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ada juga yang bertanya, Ustadz, saya punya lembaga, itu boleh gabung nggak sih atau kerjasama? Nah, ini kita jelaskan ya, di Mutkinin itu ada 4 bagian. Kemudian juga ada juga yang ini, yang sebenarnya pengen ikut jaringan, tapi dia daftarnya pengajar, gitu. Itu ada nggak sih di Mutkinin? Kita lihat ya. Nah, 4 bagian Mutkinin itu satu ada pengajar. Yang tadi anak katakan ya, ada daftar sudah sampai 1.000 lebih dan yang diterima 100. Ada. Nah, kemudian jaringan. Ini yang kita akan bahas tuh. Sudah anak lingkari. Jaringan ini yang akan kita bahas.
atau nama lainnya cabang mutkinin mungkin ya. Nah, sedangkan mitra itu antara mutkinin bekerja sama dengan sebuah lembaga. Sudah jalan belum Ustaz? Sudah jalan, sudah beberapa lembaga, nanti kita akan kasih tunjuk contohnya. Kemudian yang keempat adalah koneksi. Koneksi ini sifatnya nanti ya, seperti ketika mutkinin punya kelulusan. Mutkinin membuat sekolah, kemudian juga punya kelulusan, ingin kelulusannya itu punya akses ke sebuah lembaga, nah itulah yang disebut nanti koneksi. Adapun koneksi ini belum kita buka. Kita fokus ke jaringan, tapi dikit-dikit kita jelaskan, pengajar adalah seorang pengajar Al-Quran yang ingin mengajar di mutkinin. Taib. Nah, sedangkan jaringan adalah seorang pengajar Al-Quran yang ingin mengembangkan halaqah offline mutkinin. Makanya kita pilih di sini adalah pengajar Al-Quran. Bukan, Ustaz, saya punya rumah, Ustaz. Saya punya rumah. Boleh nggak saya jadi jaringan? Nah, atau bisa kita katakan gambarannya adalah mutkinin ingin mencari pengajar yang bisa membangun atau mengelola cabang-cabang mutkinin. Jadi sehingga ketika misal ada kendala di cabang tersebut, pengajarnya mungkin mengundurkan diri karena memang ada uzur syar'i ya, pemimpin bisa turun tangan. Jangan sampai gambarannya seorang panglima perang ketika pasukannya tidak bisa menghandle, panglima perang tidak tahu apa-apa. Nah, itu mutkinin tidak ingin terjadi seperti itu. Makanya salah satu syarat yang menjadi jaringan adalah dia seorang pengajar Al-Quran dan dia harus diterima menjadi pengajar Al-Quran di mutkinin. Berikutnya terkait masalah mitra adalah sebuah lembaga lain ya, yang ingin dibantu oleh mutkinin di bidang Al-Quran. Contohnya nanti. Dan yang keempat adalah koneksi sebuah lembaga Al-Quran atau lembaga secara umum nantinya yang ingin saling support dengan mutkinin. Di antaranya mungkin pengajar tersebut pengen mutkinin banyak nih pengajar-pengajar Al-Quran, bisa nggak dikirim ke lembaga tersebut? Bisa saja insya Allah jika memang kita sudah punya akad. Sehingga jangan sampai mutkinin memberikan rekomendasi ke seorang pengajar untuk mengajar di sebuah lembaga yang lembaganya sendiri pun tidak diketahui oleh mutkinin. Jadi koneksi ini pun atas akad kerjasama. Jadi itu istilah-istilahnya pengajar, jaringan, mitra, dan koneksi. Ada yang bertanya, Ustaz, jaringan ini kayak MLM ya? Nah, itu beda ya. Itu beda. Ini hanya istilah dari mutkinin saja. Seperti itu. Baik. Kemudian, mengapa mutkinin bisa membuka jaringan seluas ini? Bahkan yang kalau pengajar akhwat ya, jaringan mutkinin akhwat itu yang akan dimulai, yang sudah proses opening soon, yang akan dibuka itu sekitar 34 di 15 provinsi. Nah, kita lihat perjalanan dan pengalaman mutkinin. Pertama, mutkinin sudah mengelola 700 lebih peserta. Jadi, mutkinin bukan lembaga yang baru mengelola 4 peserta atau 10 peserta gitu. Jadi, alhamdulillah sudah cukup banyak yang dikelola oleh mutkinin pesertanya. Kemudian yang kedua, biaya pendidikan mutkinin juga ada yang subsidi, ada yang berbayar. Tadi ada salah seorang, Ustadz, kayaknya mutkinin terlalu elit ya, gitu. Terlalu elit ya, kayak cocok tidak ya di tempat anak gitu. Di mutkinin ada subsidi, ada berbayar. Gitu. Jadi tidak berbayar semua, hanya saja nanti itu teknisnya jika asatidzah sudah bergabung tentunya akan diberitahukan semuanya bagaimana cara mengelola. Tapi paling tidak gambarannya bukan semua harus berbayar dan mutkinin juga tidak semuanya gratis. Itu ada strateginya di sana. Kemudian untuk KBM sendiri, mutkinin itu menjalankan online, menjalankan offline. Kan mungkin sekarang ada yang tahu, kayaknya mutkinin ini program lembaga online ya kayaknya. Walaupun sekarang memang online semua. Tapi sebelum kita pandemi, kita sudah mengerjakan atau menjalankan halaqah offline di sekitar 6 atau 10 masjid di Jakarta. Jadi awalnya kita offline, walaupun sistem kita memang sangat dipertimbangkan untuk online. Makanya ketika awal pandemi, di bulan Maret, pertengahan Maret, itu kita pindah ke online, alhamdulillah tidak ada kendala macam-macam. Karena semuanya sama, hanya beda medianya saja. Yang tadi satunya offline di masjid gitu ya, kemudian pindah online ke Google Meet atau Zoom. Dan tidak ada perubahan atau keguncangan dalam sistem KBM mutkinin dari perpanjangan itu. Maka mutkinin itu KBM-nya ada yang online, ada yang offline. Kita lanjut. Domisili peserta sendiri, kita ada yang di dalam negeri, tentu ya, karena mutkinin juga ada di Jakarta Barat, dan juga ada di luar negeri. Ya, ada di Malaysia, ini contohnya kan bendera Malaysia, kemudian juga ada di Arab Saudi. Itu ada. Nah, bagaimana kan cara mengolah? Mungkin, Ustadz,
sudah familiar Ustaz gitu. Lembaga yang pesertanya ada di luar negeri, itu ya tidak masalah gitu kan. Alhamdulillah kalau ada lembaga-lembaga yang juga seperti itu, alhamdulillah mereka berkembang. Tapi paling tidak ini kita nyatakan dari pengalaman Mudkinin kita sudah mengelola peserta baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga itu memberikan kenyamanan bagi asatidzah yang nanti bergabung di Mudkinin. Seperti itu ya. Kemudian yang masalah kelas. Kelas di Mudkinin juga ada kelas reguler, ada kelas privat. Ya kalau kelas privat umum ya, asatidzah tahu privat. Kemudian juga kelas reguler ya kayak kelas-kelas halakoh seperti itu, kayak di sekolah juga kelas reguler. Dua-duanya juga Mudkinin ada. Sistemnya alhamdulillah sudah berjalan semuanya. Kemudian terkait masalah program ada yang tahsin, ada yang tahfidz. Tahsin juga tahsin ya baik ada yang pemula ataupun yang mahir tingkat lanjut, tahfidz juga begitu. Ada yang tahfidz, ada bahkan yang sanad bahkan ya. Kemudian juga ada tahfidz untuk usia 0 sampai 6 tahun. Ada semua alhamdulillah. Kemudian masalah usia, ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Dewasa bahkan sampai 80 tahun kalau tidak salah. Anak-anak kalau untuk yang online ya 0 tahun gitu. Bagaimana Ustaz pengajaran 0 tahun? Nah, nanti ada programnya. Tapi kalau yang offline saat ini kita hanya membuka yang 7 tahun ke atas saat ini. Tapi nanti di program yang jaringan Mudkin Akhwat itu usia 3 sampai 6 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Jadi dari usia Mudkin sudah menjalankan dewasa dan juga anak-anak. Kan ada ya lembaga yang fokusnya ke anak-anak. Ada juga lembaga yang fokusnya ke dewasa gitu ya. Nah, Mudkin alhamdulillah ada dua-duanya. Kemudian juga terkait masalah gender. Ada yang lembaga fokusnya ke akhwat, ada yang fokusnya ke ikhwan. Alhamdulillah Mudkinin semuanya dua-duanya ada. Terkait masalah pengajar tadi ya, jumlah pengajar Mudkinin ada 100 lebih. Seperti itu. Kemudian masalah gender pengajarnya juga ada pengajar ikhwan, ada pengajar akhwat. Nah, bagaimana mengelolanya? Alhamdulillah sampai saat ini pun Mudkinin karena ada ya, anak pernah pengalaman di sebuah lembaga. Jadi mungkin ini kurang nyaman dari diri anak pribadi ya. Jadi ada ikhtilat seperti itu. Kumpulnya pengajar ikhwan dan akhwat di satu ruangan, walaupun memang bukan satu atau dua orang seperti itu. Tapi jika bisa dihindari itu tentu lebih bagus. Nah, dari banyaknya pengajar Mudkin saat ini, alhamdulillah anak pribadi pun tidak tahu pengajar akhwat itu seperti apa. Kita tidak mengirim foto dan lain sebagainya, dan pengajar ikhwan pun sudah banyak dan alhamdulillah kedua-duanya berjalan dengan lancar. Kemudian terkait masalah alumni, ya alumni pengajar maksudnya ya pengajar atau ada alumni dari pondok pesantren, ada juga dari universitas gitu, ada yang S1 atau bahkan ada yang S2 menempuh di Universitas Islam Madinah dan ada juga dari alumni Mudkinin sendiri yang tadi Anda sampaikan ketika pengajar mengkader peserta menjadi pengajar dan peserta tersebut mengkader lagi peserta menjadi pengajar. Jadi dari alumni mencetak alumni lagi. Dan juga domisili pengajar ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Ada yang di posisinya di Arab Saudi sedang menempuh kuliahnya. Nah, itu kan bagaimana caranya? Mungkin kalau ada yang lembaga yang gurunya itu fokus di satu tempat gitu. Dan Mudkinin itu banyak ya. Ada juga yang memang terpusat ada, yang di pusat kita ketemu ada. Ada juga yang di Indonesia tapi berpencar, ada yang di Semarang, ada yang di Padang, ada yang di Cianjur dan lain sebagainya. Itu terpencar-pencar di beberapa daerah di dalam negeri, kemudian juga ada yang di luar negeri. Nah, terkait masalah tadi mitra, istilahnya mitra ya, yaitu lembaga lain yang bekerja sama dengan Mudkinin. Ini ada sekitar 5 lebih mitra yang Mudkinin pernah kerjasama. Mitranya itu ada yang mitra sifatnya lokal ya kayak sekolah swasta gitu ya. Ada juga sifatnya internasional. Lembaga tersebut ada di Singapura, ada di Taiwan kalau tidak salah seperti itu. Dan ada yang di Indonesia. Kita kerjasama yang di Indonesia. Nah, jenisnya ada yang sekolah, ada yang sifatnya perusahaan. Jadi kita sudah kerjasama tuh banyak. Alhamdulillah ya, Mudkinin telah percaya beberapa lembaga ini lembaga-lembaganya. Ustaz, kenapa nggak nambah lagi? Karena saat ini kita mau fokus ke program jaringan Mudkinin dan sementara ditutup program mitra Mudkinin sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian berikutnya ya, karena Mudkinin kan kita akan membuka cabang atau jaringan Mudkinin di berbagai daerah. Apa sih pendukungnya? Pendukungnya salah satu adalah kanal pembayaran atau channel-channel pembayaran ada 20 lebih
channel pembayaran yang bisa dilakukan untuk biaya pendidikan di Mutkinin. Ya, baik itu jenisnya yang sifatnya kirim, ya datang ke bank atau datang ke retail. Ada yang sifatnya transfer lewat aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Kita bisa buka di retail di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Ciremart, Dandan, dan lain sebagainya. Kemudian ada Isaku juga ada. Kemudian Bank BCA, BNI, BNI Syariah, Bank BRI, Mandiri, Danamon, kemudian juga BSI juga ada. Kemudian mobil apps, blibli.com, Bayarin, GoPay, Ayopop, Link Aja, Kaspro, Tokopedia, Shopee, itu juga ada. Seperti itu. Jadi baik dari yang sifatnya datang gitu ya, atau yang sifatnya aplikasi, itu semuanya sudah ada pembayarannya. Maka dari itu, oh itu Sat, pantas saja gitu. Jika Mutkinin bisa membuka program jaringan Taib. Ya kurang lebih seperti itu agar asatidz juga tahu, oh ternyata sudah difasilitasi semuanya. Bukan hanya dari segi kurikulum, tetapi juga dari segi infrastruktur, biaya pendidikannya. Kemudian juga Mutkinin sudah mengadakan 10 program gratis. Ya, mungkin tadi ya bagi asatidz yang sudah pernah tahu Mutkinin mendapatkan program-program gratis, tapi bagi yang belum tahu, ini kita sampaikan. Yang pertama ada tahsin pemula dan mahir. Sebetulnya ini dari sisi subsidi tadi ya. Kemudian juga baik tahfidz, itu dari sisi subsidi, kemudian juga sanad. Kemudian untuk para pengajar ada daurah. Daurah kita adakan gratis. Ada sekitar 1.500 tadi yang Anda sebutkan di awal. Itu gratis. Kemudian pelatihan mengajar tahsin pemula dan anak-anak itu gratis. Tahsin lanjutan dewasa itu gratis. Nanti pelatihan mengajar tahfidz gratis. Kemudian dan lain-lainnya pelatihannya itu juga gratis. Nah, program ada yang daurah, ada yang pelatihan. Kemudian juga program untuk pengurus lembaga. Karena kan kita jika asatidz ingat ya, mungkin nanti bisa diulang, salah satunya visi dari Mutkinin adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Al-Quran di Indonesia. Nah, itu coba dicatat, diingat bahwasanya Mutkinin tidak menjadikan visinya menjadi lembaga terbaik, tidak. Mutkinin ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Al-Quran di Indonesia, baik di Mutkinin sendiri maupun di lembaga-lembaga lain. Makanya di sini kita adakan program gratis untuk para lembaga. Salah satunya adalah studi banding online penyusunan kurikulum Al-Quran. Bagaimana Mutkinin menyusun kurikulum Al-Quran dan apa yang sudah kita riset, kita pelajari, kita bagikan. Dan kedepannya bagaimana Mutkinin dengan 3 orang tim itu bisa menghandle sekian banyak program, itu nanti kita akan share juga. Siapa tahu ada asatidz di sini sedang mengurus lembaga, gitu kan? Itu bisa bermanfaat, gitu. Kemudian bagaimana cara pengembangan lembaga Al-Quran seperti ini? Sat, boleh juga dong Sat, nanti lembaga kita juga ngikutin Mutkinin gitu. Ya boleh juga gitu. Jadi yang penting visi Mutkinin adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Al-Quran di Indonesia. Baik dari segi kita sharing masalah keilmuan, sharing pengalaman, dan juga dari segi mewadahi. Salah satunya dengan jaringan Mutkinin ini. Kemudian yang ketiga tentang manajemen keuangan lembaga. Karena kan Anda mendapatkan laporan ada pengajar yang tidak mendapatkan gaji selama 2 bulan. Gitu. Ada juga pengajar pengurus lembaga ya. Beliau menggantikan mudir sebelumnya, tiba-tiba lembaga tersebut sudah punya utang banyak. Nah, tentang terkait masalah keuangan lembaga, bagaimana caranya? Itu kita sharing gratis untuk para pengurus lembaga. Jadi sebetulnya harus tidak Ustaz gabung jadi jaringan Mutkinin, tidak harus. Kita juga sudah kok membagikan apa yang ada di Mutkinin dari pengalaman-pengalaman kita, tetapi jika pengen betul-betul bergabung dengan nama Mutkinin, betul-betul diwadahi, betul-betul disupport, dimudah, ya boleh bergabung di jaringan Mutkinin. Seperti itu ya. Jadi pemahamannya ini tidak ada paksaan, ini hanya jika asatidz cocok, Mutkinin punya program untuk mewadahi dan mensupport semuanya. Kemudian program untuk umum seperti e-poster, mungkin bagi-bagi poster makhrajnya, poster sifat, poster hijaiyah, kemudian e-book, buku panduan yang ada di Mutkinin kita bagikan juga. Jadi tidak ada eksklusivitas di Mutkinin, tidak ada. Ya, terus apa gunanya kita gabung ke jaringan gitu? Kalau semuanya dibagi-bagikan, gitu kan? Ya, salah satu adalah kemudahan. Dengan Mutkinin sebesar ini, dengan semua ekosistem yang sudah ada, asatidz mau mulai dari awal atau bergabung menjadi Mutkinin itu saja gitu. Kalau mau mengambil posternya boleh, mau menggunakan buku e-booknya boleh, kemudian melihat atau menduplikasi sistem-sistemnya, penyusunan kurikulumnya juga boleh. Tapi itu semua butuh waktu.
Nah, kalau ingin cepat, boleh bergabung di jaringan Mudkinin. Ya, dan Mudkinin juga ada satu aplikasi, yaitu aplikasi Mudkinin, dan ini ada di Play Store. Alhamdulillah sudah 10.000 downloader. Itu sudah 10.000 download, dan ini terus akan dikembangkan untuk bisa diakses untuk pembelajaran Mudkinin ke depannya. Baik, asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tadi kita sudah membahas dua hal ya, tentang masalah jaringan Mudkininnya itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang Mudkininnya itu sendiri. Mengapa sih Mudkinin bisa seperti mengatakan 14 juta per bulan? Kemudian Mudkinin kok bisa menerima dari seluruh daerah? Nah, mudah-mudahan dari pengalaman Mudkinin asatidzah jadi terbuka. Oh, wajar saja. Jadi Mudkinin bukan yang pesertanya baru 4. Atau Mudkinin bukan yang fokusnya cuma online. Bagaimana nanti yang ngurus online offline-nya? Atau Mudkinin bukan hanya sekedar akhwat, tapi juga ikhwan. Atau di Mudkinin itu bukan cuma sekedar program untuk lembaga dewasa, peserta dewasa, tapi juga anak-anak. Nah, dari situlah kita akhirnya buka di program jaringan Mudkinin. Bahkan sebelum kita membuka program itu untuk publik, sudah kita lakukan dan sudah kita uji coba. Alhamdulillah hasilnya positif, maka dari itulah kita presentasikan kepada asatidzah semua. Jika cocok silahkan bergabung, jika belum cocok silahkan ambil manfaatnya dan silahkan diduplikasikan sesuai dengan lembaga asatidzah masing-masing. Baik, sekarang kita mengenal tentang jaringan Mudkinin itu sendiri. Kita masuk apa kriterianya, apa tugasnya, dan apa benefit ataupun haknya di jaringan Mudkinin ini, dan bagaimana cara pengajar Al-Quran bisa mendapatkan 14 juta rupiah per bulannya. Baik, kriteria siapa yang bisa menjadi jaringan? Yang pertama adalah ikhwan. Tadi yang kita sudah sebutkan di atas bahwasanya ada 3 jenis jaringan Mudkinin. Salah satu jaringan Mudkinin umum, yaitu yang pengelola cabangnya atau pengelola jaringannya adalah ikhwan, supaya bisa merangkup semua peserta. Kemudian yang kedua, memiliki bacaan Al-Quran yang baik. Ini bisa dikatakan Mudkinin ingin sebagai panglima perang gitu, ketika pasukannya itu mengalami kendala, panglima ini tidak kebingungan. Jadi panglima betul-betul orang yang mengerti medan perangnya. Maka dari itulah kriteria jaringan adalah orang yang juga mengerti dan dia sebagai pengajar Al-Quran. Dan yang ketiga, apakah di jaringan Mudkinin dibuka kelas online? Nanti ya dibahas ya. Dan yang ketiga, menyediakan tempat. Ini dia, menyediakan tempat. Type. Kemudian standar bacaan. Ingat ya, standar bacaan ini bacaan yang tinggi. Maka dia harus menguasai makhraj huruf, menguasai sifat huruf, dan menguasai hukum-hukum tajwid, dan juga yang keempat bacanya stabil. Jadi tidak sekedar bisa baca Al-Quran, tapi bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai makhraj dan sifatnya. Maka dari itulah, disitulah kenapa Mudkinin bisa mengkader para pengajar-pengajar berikutnya, dan alhamdulillah di beberapa kesempatan lulusan-lulusan dari Mudkinin yang tadi peserta biasa ya, orang yang bukan pondok, mereka sekarang jadi koordinator tahfidz, mereka dipercaya menjadi guru tahfidz, padahal mereka basicnya bukan dari pondok pesantren. Karena kenapa? Yang kita tekankan adalah standar kualitas kelulusan. Begitu juga, maka dari itu kita juga sangat ketat dari standar kualitas bacaan pengajar yang ingin mendaftar di Mudkinin, termasuk menjadi pengelola jaringan Mudkinin. Ustaz, bagaimana nanti kalau kita belum diterima? Ya nanti insya Allah kita ada program-programnya lagi untuk bisa terus membantu asatidzah untuk bisa bergabung menjadi jaringan Mudkinin. Baik ya. Kemudian kriteria tempat. Kriteria tempatnya ini memiliki luas 3x3 atau bisa dikatakan cukup untuk 12 dan 13 ya, 13 orang, yaitu 12 peserta dan 1 orang guru. Nah, ini kriteria tempat. Kemudian fasilitas yang cukup. Jangan sampai di tempat itu nggak ada kamar mandi. Jadi ketika ingin buang hajat, kerepotan. Kemudian yang ketiga juga karena berkumpul ya beberapa orang, ada sekitar 10 ataupun 12, bahkan 13, maka harus akses jalan dan parkirnya pun mencukupi. Tapi di sini Mudkinin menyarankan kita menggunakan masjid. Tujuannya apa? Pertama, memakmurkan masjid. Masjid di Indonesia ada sekitar 800.000 masjid di Indonesia.
itu banyak yang belum digunakan, dimaksimalkan oleh kaum muslimin. Kita bahkan membuat bangunan-bangunan baru yang itu mengeluarkan biaya. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya biaya untuk pendidikan Al-Quran besar untuk membangun, tapi gaji pengajarnya Al-Qurannya kecil. Nah, di Mutkinin ingin mengalihkan itu. Bagaimana kita bekerja sama dengan masjid-masjid. Nah, nanti asatidz bekerja sama dengan masjid untuk membuka halaqah-halaqah di sana. Tujuannya memakmurkan masjid, kemudian yang kriteria tambahan, ini kriteria tambahan ya, itu tidak ada kuburan. Karena kan ada perbedaan-perbedaan pendapat ini, nah, supaya kita aman untuk di masjid yang kita pilih yang tidak ada kuburan. Saat kalau tidak ada di masjid bagaimana saat gitu? Misal di daerah saya kuburannya masjidnya ada kuburan semua, ya boleh sesuai dengan kriteria ini. Rumah atau ruko atau apapun itu boleh gitu. Hanya saja kita utamakan dahulu masjid untuk kita makmurkan, kemudian juga kriterianya masjidnya itu tidak ada kuburan. Gitu. Saat nanti masjid dapat apa gitu? Ada, nanti kita jelaskan semuanya ya. Jadi asatidah yang bergabung menjadi pengelola di jaringan Mutkinin itu ada benefitnya, kemudian juga tempat yang digunakan juga ada benefitnya semuanya, dan itu sudah kita perhitungkan. Kemudian sekarang setelah kriteria ataupun syarat tadi ya, sekarang tugasnya apa sih? Tugasnya saat gitu. Susah nggak sih gitu kan jadi jaringan Mutkinin? Soalnya kita nih ngurus lembaga susah banget nih gitu. Nah, di Mutkinin, jaringan Mutkinin tugasnya apa? Tugasnya satu. Pertama ya, yaitu mengelola dan mengembangkan halaqah offline. Kebayang nih ya, mengelola. Kenapa mengelola? Karena pemimpin. Dan mengapa mengembangkan? Ya karena pemimpin, bukan pengajar. Ingat ya, Mutkinin ada pengajar Mutkinin, ada jaringan Mutkinin. Pengajar Mutkinin ini tugasnya mengajar. Sedangkan pengelola Mutkinin tugasnya adalah, atau jaringan Mutkinin tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan halaqah offline. Tadi ada pertanyaan kan, Sat, ini online ada nggak? Itu tidak ada. Kenapa Sat tidak ada? Satu, Mutkinin itu kan bertempat di Jakarta Barat. Ya, Jakarta Barat. Kita lihat ke sisi lain ya. UMR di daerah Indonesia termasuk Jakarta itu termasuk yang besar. Betul ya seperti itu ya. Nah, dari itulah makanya mengapa halaqah online itu dimasukkan ke pusat supaya pengajar Al-Quran mendapatkan gaji yang lebih besar. Karena kalau di daerah tentu berbeda. Tidak mungkin gajinya sama antara Jakarta dengan di daerah. Seperti itu ya. Maka dari itu, untuk halaqah online tidak mengikuti daerah. Misal contohnya di daerah Wonogiri, misal, yang Anda tahu, UMR-nya 1,8 juta. Sedangkan di Jakarta 4,6 juta. Tentu berbeda. Maka dari itulah, halaqah online itu diikutkan ke pusat supaya untuk apa? Supaya si pengajar mendapatkan mukafah yang besar. Nah, tugas jaringan adalah mengelola dan mengembangkan halaqah offline. Terus nanti pertanyaannya, Ustaz, ketika kita jadi jaringan, kita bisa juga jadi pengajar, bisa gitu. Jadi kita fleksibel di Mutkinin. Lalu misinya apa sih dari tugas utama tadi mengelola dan mengembangkan halaqah offline? Yang pertama tadi menyiapkan tempat. Karena ini offline, maka tempat itu utama. Kemudian yang kedua menyiapkan pengajar. Dan ini sebetulnya untuk pertama kali jaringan diterima itu sebagai pengajar. Maka itu sudah ya, makanya tinggal fokus nambah peserta. Nambah peserta ya, tempat sudah ada, pengajar sudah ada, antum asatidzah sendiri tinggal nambah pesertanya saja. Targetnya, ini sebenarnya sih target tidak ini sekali ya, cuman biar ada gambaran menambah halaqah offline per bulan. Kan asatidzah pengen tuh yang 14 juta per bulan. Bagaimana caranya? Tidak mungkin juga jika satu halaqah ya ngajar satu waktu sebulan bahkan yang 14 juta itu kan mustahil ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu ada panduannya. Tapi paling tidak secara umumnya kalau bisa menambah halaqah offline per bulan. Apakah setiap bulan terus? Ya tidak juga. Nanti ada batasan-batasannya. Nah, tapi setelah 3 bulan masa pengenalan atau ketika asatidzah sudah nyaman gitu. Oh, seperti ini toh cara menjalankan di jaringan Mutkinin. Ya sudah, baru dah mulai itu nambah halaqah offline berikutnya sampai mencapai bagaimana asatidzah mendapatkan 14 juta per bulannya. Nah, dari sini kita masuk ke benefit. Tadi sudah ya, kriteria sudah, tugas jaringan sudah, mudah ya seperti itu saja ya. Masalah gaji, mekanisme gaji gimana? Ya nanti kita jawab. Nah, terkait sekarang masalah benefit. Apakah kelas yang dibuka juga boleh untuk anak-anak dan akhwat? Boleh ya, nanti kita jawab.
Nah, sekarang kita masuk ke benefit. Pembagian biaya operasional. Jaringan 80, Mudkinin 20. Seperti itu. Jadi jaringan Mudkinin itu diberikan lebih besar daripada Mudkininnya sendiri. Jaringan mendapatkan lebih besar 80 20. Ada yang bertanya, Ustadz, ini kan Mudkinin niatnya ingin membantu. Apakah semuanya untuk pengajar? Ya tentu tidak, tentu tidak. Mengapa? Mudkinin juga ada bagian operasional karena Mudkinin tidak mengandalkan donatur. Tidak mengandalkan donatur. Maka dari biaya operasional ini, biaya operasional yang masuk dibagi 80% besarnya untuk pengajar atau untuk pengelola jaringan dan 20%-nya untuk Mudkinin. Seperti itu. Jadi lebih besar nih. Bukan kebalikannya, oh Ustaz, saya udah ngembangin Mudkinin, saya dapat lebih kecil. Enggak, ini lebih besar. Jadi asatidah yang apa namanya? Oh, lebih besar. Berarti kemungkinan nih 14 juta masuk nih. Bisa gitu ya. Perhitungannya bagaimana, Ustaz? Nanti kita bahas. Ya. Nah, tapi ada skema levelnya gitu. Untuk mencapai 80% tadi skema levelnya bagaimana? Level bronze. Ini balik lagi ya, untuk nama-nama levelnya ini tidak baku, ini hanya saja penamaan oleh Mudkinin saja. Pertama, jika 1 sampai 3 halakoh, maka jaringan operasional pengelola itu diberikan 60%. 1 sampai 3 halakoh. 1 sampai 3 halakoh. Yang kedua, level silver. Ya, ini gambarnya 2 ya, angka 2. Jadi naik lagi. 4 sampai 8 halakoh, operasional pengelola mendapatkan 70%. Dan naik gitu ya. 4 halakoh saja udah 70%. Tapi bagaimana kalau yang mau 80%? Di atas 9 halakoh. Operasional pengelola 80%. Wah, Masya Allah, Ustaz. Ini susah nggak, Ustaz, mencapainya? Insya Allah mudah, kita bahas ya. Nah, bahkan bonus. Kan Mudkinin menyediakan PDF dan juga menyediakan buku fisik. Setiap penjualan dari jaringan itu juga diberikan komisi. Jadi tanpa asatidah menjual buku, kita berikan lagi. Jadi memang niat dari Mudkinin untuk membantu, tapi bukan berarti membantu itu semua untuk pengajar Mudkinin tidak ada apa-apa, bukan ya. Diberikan pemahaman karena Mudkinin butuh operasional dan pengajar pun butuh operasional, maka dibagi seperti itu. Nah, termasuk komisi penjualan buku kita berikan. Jadi otomatis peserta masuk, misal mereka beli buku, kita kasih juga untuk jaringan. Jadi double, seperti itu ya. Kita bahas ilustrasinya. Nah, ini yang menarik. Bagaimana bisa mencapai 14 juta per bulan? Apakah betul satu halakoh? Ya, tentu tidak ya. Jadi kita lihat saja. Kita ngambil contoh ilustrasi di Jakarta. Dengan UMK, upah minimum kota ya, 4 sampai 5 juta, maka biaya peserta untuk anak-anak per bulan 150.000. Gitu ya. Dalam satu halakoh minimal ada 5 peserta, maksimal ada 12 peserta. Nah, ini kan ada hitung-hitungannya ya. Nanti asatidah setelah pertemuan ini dihitung-hitung ya. Benar nggak sih Mudkinin hitung-hitungnya. Nah, sedangkan mukafah pengajar per pertemuannya 90 menit 75.000 di luar komisi operasional jaringan ya. Jadi ini pengajar ada dan juga pengajar juga ada tunjangannya. Bagi pengajar yang ngajar online ataupun offline ada tunjangannya, pengajar yang hafid juga ada tunjangannya, seperti itu. Tapi ini di luar dari komisi operasional jaringan. Sekarang kita hitung ada realnya. Ketika satu halakoh, pemasukan operasional 12 peserta. Tapi ya tadi ya, dikatakan maksimal satu halakoh 12 peserta. 12 peserta kali 150.000, maka totalnya 1.800.000. Mukafah pengajarnya sendiri 8 kali pertemuan, misal sebulan, karena sepekannya 2 kali. Dia mendapatkan mukafah 600.000. Total sementara adalah 1.200.000 dari pemasukan, kemudian diberikan pengeluaran untuk pengajar. Karena satu halakoh, maka operasional pengelola 60%, yaitu mendapatkan 720.000 dari 1.200.000. Sedangkan Mudkinin mendapatkan 40%-nya, dan 480.000. Baik, tadi kan dikatakan di awal kita jadi pengajarnya juga. Berarti kita dapat juga tuh pengajar dan juga operasional pengelola. Betul. Maka itu catatannya ya. Pengajar pengelola mendapatkan 1.320.000 dalam satu halakoh saja. Jika memang asatidah mengajar dan juga mengelola. Coba bayangkan itu. Satu halakoh, 2 kali pertemuan per pekan udah 1.320.000 rupiah. Dan itu sistemnya sudah disupport oleh Mudkinin. Itu satu halakoh. Kita contoh lagi yang masih di level bronze ya. Tapi 3 halakoh.
Masukkan operasional 36 peserta, ya 12 gitu ya. Ada 5.400.000 rupiah. Mukafah pengajar 24 kali pertemuan, karena 8 kali dikali 3 halakoh, 1.800.000. Total sementara ada 3.600.000 rupiah. Operasional pengelola 60%, 2.160.000 rupiah. Operasional mutkinin 40%, 1.440.000 rupiah. Tapi saya masih ngajar nih, nggak apa-apa saya ngajar ya di 3 halakoh. Boleh silakan. Berarti saya dapat mengajar dan operasional pengelola, betul. Karena kan sesuai haknya kan. Maka pengajar pengelola mendapatkan 3.960.000 rupiah dari 3 halakoh saja. 3 halakoh itu 2 halakoh per pekan, 90 menit per pertemuan. Jadi bisa dikatakan 3 halakoh itu asatidah ngajar setiap sore, Senin, Rabu, Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad, sore hari saja 3.960.000 rupiah ketika menjadi jaringan mutkinin. Kebayang ya bagaimana mendapatkan 14 juta? Ini baru 3 halakoh. Tanya, tapi kan kita belum punya tempat. Nah, kalau belum punya tempat, balik lagi, semua asas kita adalah kerjasama. Jika pengelola bekerja sama dengan pemilik tempat, misal DKM masjid gitu ya, maka pembagiannya 50-50. 50 dari mana, Ustaz? Ya dari jaringan. Karena kan tadi jaringan dapat 60%, tapi dia tidak punya tempat, gitu kan? Ya maka 50-50 untuk DKM, gitu, atau untuk pemilik tempat. Tapi asal tidak perlu resiko lagi mikirin airnya lah, mikirin lampunya, listriknya dan lain sebagainya. Kita lanjut, gitu ya. Baik lagi ya, ini ringan ya. Jadi bisa asal tidak kerjasama. Akad kita itu kerjasama lebih ringan daripada kita semuanya, tapi kita berat, ya, kita kerjasama. Lanjut. Ilustrasi ketika 4 halakoh. Pemasukan operasional 48 peserta ya, 4 halakoh kali 12, totalnya 7.200.000. Sedangkan mukafah pengajar 32 pertemuan, karena 8 kali dikali 4 halakoh, yaitu 2.400.000. Total sementara 4.800.000 rupiah. Operasional pengelola udah naik 70%. Betul? Sudah naik nih, karena levelnya level silver. Jadi 3.360.000 rupiah. Sedangkan operasional mutkinin 30%-nya saja. Jadi berkurang mutkinin. Tidak apa-apa untuk pengajar, karena kan pengajar sudah melakukan terus gitu. Totalitasnya, loyalitasnya untuk pengajar. Hanya 1.440.000 rupiah. Ustaz, itu 4 halakoh saya sendiri plus pengelola boleh. Nah, ketika pengajar plus pengelola mendapatkan 5.760.000 rupiah. Anggaplah sore hari semua Senin, Rabu, Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad ditambah Sabtu, Ahad pagi, itu aset kita sudah mendapatkan 5.760.000 rupiah. Seperti itu ya. Kebayang? Kita lanjut saja ya. Ketika ilustrasinya 8 halakoh. Kalau 8 halakoh tadi operasional dari 96 peserta 14.400.000 rupiah. Mukafah pengajar 40 pertemuan 4.800.000. Total sementara 9.600.000. Operasional pengelola 70% lagi karena level silver 6.720.000 rupiah. Operasional mutkinin 30%. RP 2.880.000 rupiah. Ketika masih ngajar juga di 8 halakoh, maka bisa mendapatkan 11.520.000 rupiah. Wah, saya kok segede-gede banget lah, Sat, gitu. 11 juta kebanyakan. Ada yang bilang begitu. Saya 4 juta saja sudah bersyukur, Sat. UMR daerah, misalnya Tangerang ya, biasa 4 juta, gitu, 300. Saya mah udah bersyukur, Sat, nggak perlu sampai 11 juta. Yang penting saya punya waktu, gitu. Ada yang kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau asatidah tidak punya cukup waktu, pengelola jaringan bisa kok merekrut pengajar untuk memegang halakoh. Bisa, gitu. Nah, jadi perhitungannya kita lihat lagi, balik lagi ya. Anggaplah 8 halakoh ini dipegang semua oleh pengajar Al-Quran yang asatidah rekrut. Maka pengajar mendapatkan dari 40 pertemuan ini kan 8 halakoh dipegang oleh pengajar semua ya. Maka 4.800.000 ini tuh pengajar. Asatidah mendapatkan 70%-nya saja 6.700.000. Jadi asatidah bisa nggak ngapa-ngapain, sudah punya pengajar, itu pengajar sudah dapat gajinya, asatidah mendapatkan 6.720.000 rupiah hanya dari mengelolanya saja. Kebayang nih? Jadi ini lebih, saat saya emang nggak usah muluk-muluk lah uang gitu. Yang penting saya punya waktu untuk keluarga, bisa gitu ya. Jadi semua sistemnya sudah ada. Kalau mau untuk ngajar semua, boleh juga. Jadi totalnya 11.520.000. Tapi kalau mau pengajar lain semuanya, asatidah mau mengelolanya saja, udah terima laporannya saja, 6.720.000 rupiah juga boleh. Ngurus 8 halakoh fokus ya. Wah, gitu. Kita lanjut. Sekarang 9 halakoh. Anggaplah 100 peserta, 16.500.000, terus 75 dan seterusnya ya. Di sini masuk pengelolaan operasional 80%.
8.800.000. Ustaz, saya mau semua pengajarnya saja gitu, rekrut pengajar. Saya mau fokus di sini 8.800.000. Boleh juga. Nah, ini baru 9 halakoh, asatidz mendapatkan 14.200.000 rupiah. Tambah lagi, kalau 15 halakoh bagaimana, Ustaz? 23 juta rupiah, gitu kan. Wah, Ustaz, ini mungkin nggak sih gitu? Gitu kan susah Ustaz, di daerah-daerah gitu ya. Ada juga ya, Ustaz, saya tinggal di daerah mungkin terlalu elit brandnya gitu. Terlalu elit enggak ya? Ini kita lihat. Mengapa ini sangat mungkin untuk dicapai? Pertama, karena jaringan Mutkin Ikhwan diberikan wewenang pengelolaan lingkup kecamatan ataupun kota. Jadi satu kecamatan nih, itu asatidz pegang. Pertama itu dulu ya, perhatikan ya. Dan juga lingkup kota ataupun lingkup kota. Misal contoh asatidz megang di kota Bandung misal gitu. Ya sudah tuh, Ustadz Fulan. Udah tuh satu Bandung dipegang. Gitu. Dan tidak ada jaringan lain yang boleh masuk di kecamatan tersebut. Jadi semua orang-orang di Bandung kesempatan untuk menjadi peserta di jaringan asatidz. Afwan, tolong dicek lagi, tolong dimatikan mic-nya. Nah, bahkan jaringan bisa membuka cabang di kecamatan lainnya. Jadi contoh ataupun di kota lainnya. Misal contoh ya, Ana saat ini di Jakarta Barat gitu. Tapi Ana punya kemampuan karena tadi sudah di-handle, ngajar itu di-handle pengajar lain, Ana fokuslah gitu membuka cabang lain di Jakarta Pusat misal gitu ya. Ya sudah, itu bisa. Ana buka lagi di Jakarta Selatan misal. Selama belum ada jaringan di sana, bisa. Atau Ana ingin buka di tempat rumah Ana di Serang Banten gitu. Bisa. Gitu ya. Jadi paling nggak bolak-balik sebulan di Jakarta, sebulan itu. Jadi semuanya udah dihandle dan dihandle oleh pusat pengajarnya, absennya dan lain sebagainya. Ingat ya, tugas jaringan itu apa? Menyediakan tempat, mencari pengajar, kemudian juga mencari peserta. Selebihnya itu dihandle oleh Mutkin. Tapi pertanyaan. Nah, buku panduan, Ustaz bagaimana? Baik, masalah rekrut peserta atau mencari peserta atau kurikulumnya, ini alhamdulillah sudah diajukan pertanyaan juga oleh pengajar lain. Kita akan jawab satu persatu pertanyaannya. Tentang jaringan Mutkin itu sendiri, apakah ini peluang mengajar atau bagaimana? Ini adalah peluang menjadi pengelola cabang Mutkinin, bukan pengajar. Akan tetapi, langkah awalnya harus mengajar agar tahu bagaimana menghandle pengajar nantinya ketika ada kendala. Supaya tahu, jangan sampai antum jaringan Mutkin, iya, emang ngajar Mutkin di sana gimana sih? Nggak tahu. Jangan sampai kayak gitu ya. Ini di Mutkin kagak ada. Semua tahap step demi step. Seperti itu supaya betul-betul tahu apa yang ada di Mutkin. Yang berikutnya, apakah ini mengajar secara offline? Betul. Ya, ini program mengajar secara offline. Karena kenapa? Mengikuti orang-orang yang ada di daerah situ. Adapun online itu mengikutinya ke pusat. Supaya apa? Supaya gaji pengajar itu mengikuti gaji di Jakarta. Apakah di Bogor ada jaringan Mutkinin? Kalau ada ya yang akhwat. Tapi kalau ikhwan ini belum buka, makanya ini perdana. Tadi Anda katakan setelah ini silakan nanti langsung bergerak asatidz melakukan tugas-tugas yang tadi kita sudah jelaskan. Ustaz, saya mau duluan, Ustaz. Jangan nanti belum selesai, belum paham, nanti sudah ngerjain malah salah nanti. Lanjut. Apakah pengajar bisa mengajar di rumah tahfidz? Di rumah tadi ya, maksudnya bukan di masjid. Kan tadi kan kita sarankan di masjid supaya memakmurkan masjid, tapi kita punya rumah tahfidz, Ustaz. Boleh nggak? Boleh, jika memang tidak dapati masjid yang sesuai kriteria tadi ya. Ternyata ada kuburannya semua dan sulit komunikasi dengan DKM. Mungkin juga mengalami kok sulit dengan DKM. Sampai berbulan-bulan tidak ada, ya sudah kita buka gitu. Mungkin kita bekerja sama dengan donatur atau kita ternyata punya rumah tahfidz gitu kan, dibagi. Mungkin yang untuk sorenya untuk halakoh tahfidz rumah tahfidz Ustadz saat ini, pagi untuk Mutkinin mungkin seperti itu. Kemudian berikutnya. Pertanyaan tolong nanti ditanyakan juga di grup ya. Takutnya ini agak nggak kebaca, Ana lupa tadi. Pertanyaannya apa? Di Ternate, di lain-lain itu belum ada. Untuk ikhwan ini belum kita buka ya saat ini. Nanti selesai halakoh ini, selesai pertemuan ini, baru kita buka pendaftaran. Jadi untuk ikhwan jangan tanya lagi, Ustaz, ini udah ada belum? Semuanya belum ada. Untuk jaringan Mutkin ikhwat itu belum ada. Yang kemarin adalah untuk jaringan Mutkinin akhwat.
Berikutnya, saya tinggal di lingkungan pondok, Ustadz, apakah bisa mengikuti program ini? Tidak bisa, karena akan ada peserta luar pondok yang akan keluar masuk wilayah tersebut, dan ini kurang etis. Kecuali lingkungan pondok tersebut sifatnya terbuka untuk umum, diberi izin oleh pengurus pondok. Gitu ya, misal ya pondoknya kayak lingkungan doang lah, itu ada rumah warga dan sebagainya, kemudian ada peserta, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sifatnya dalam pondok sekali, ya tentu tidak etis. Kemudian berikutnya, apakah program ini dikhususkan bagi yang belum punya murid? Tidak. Nanti dulu ya, apakah mungkin membuka pengajar online? Buka ya, nanti kita diskusi di grup. Baik lagi, apakah program ini dikhususkan bagi yang belum ada murid? Tidak, semua bisa bergabung. Hanya saja bagi yang sudah memiliki murid, apakah mau masuk ke dalam murid ataupun tidak. Jadi gitu ya, misal contoh, Ustadz saya punya lembaga nih, sudah ada muridnya 10, gitu. Boleh nggak gabung ke jaringan Mudkin? Boleh. Tadi, apakah muridnya itu mau gabung ke Mudkinin, jadi semua dirubah sistem Mudkinin, namanya juga Mudkin, atau ya sudah, asatidah yang satu waktu, misal contoh di pagi harinya untuk mengelola rumah tahfidz A gitu ya, kemudian sorenya untuk mengelola jaringan Mudkinin, seperti itu juga boleh. Berikutnya, saat saya belum punya lokasi gitu ya, nanti makanya tugas jaringan itu tugasnya ya. Nanti kita lanjut lagi. Apakah pengajar ini dikenakan biaya tertentu? Untuk bergabung di program jaringan tidak dikenakan biaya apapun. Karena tujuan dari program ini salah satu untuk menambah pemasukan dan kesejahteraan bagi pengajar Al-Quran. Kita ingin membantu, jadi tidak tuh daftar 30 juta ataupun apa dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, apa syarat bergabung menjadi jaringan Mudkinin? Tadi syaratnya ya, sudah kita bahas, menyediakan tempat, kemudian menyediakan pengajar, dan juga menyediakan peserta. Udah simpel, semua kurikulumnya kita sudah support di Mudkinin. Jika kami sudah punya lembaga, bagaimana cara bergabungnya? Nah tadi nih, di sini. Ada dua pilihan, bergabung dengan Mudkinin, ya semuanya ya, jadi semua bergabung. Ada, saya lihat ada teman Ana, qadarullah, beliau terkendala lah mengelola, mungkin sibuk ya. Jadi akhirnya pengajaran nggak terhandle, kemudian juga akhirnya di off-kan sementara. Ya sudah, Ustaz, Ana pengen gabung aja di Mudkinin semuanya gitu. Walaupun beliau sebelumnya sudah punya rumah Quran, karena memang punya kendala ya, disupport aja lah oleh Mudkin. Nah itu tadi cara pertama. Atau yang kedua, menggunakan waktu yang lain untuk mengelola jaringan Mudkinin. Misal contohnya Senin sampai Jumat misal gitu ya. Itu fokus di lembaga A, sedangkan Sabtu Ahadnya fokus di jaringan Mudkinin, boleh-boleh saja. Berikutnya, pendapatan yang dijelaskan untuk pengajar atau pengelola. Secara umum untuk pengelola. Tapi kalau pengelola masih menjadi pengajar, maka itu include masuk di situ juga. Tadi sebagaimana kita jelaskan ya. Kalau dia masih pengajar, ya maka gaji pengajar juga untuk pengelola tadi. Tapi ketika sudah didelegasikan pengajar lain, maka ya pengajar, mukafah pengajar untuk pengajar, komisi operasional pengelola untuk pengelola, seperti itu. Dalam satu wilayah, apakah hanya dipilih satu jaringan saja? Betul. Untuk eksklusivitas, agar asatidah betul-betul yang diterima itu bisa mencapai 14 juta per bulan. Seperti itu. Karena kita khususkan, ini misal contohnya di Jakarta Barat, untuk jaringan asatidah saja. Untuk jaringan Ustadz A gitu ya. Nah, itu supaya bisa dimaksimalkan. Kami sudah punya metode, alhamdulillah sudah teruji. Apakah setelah ikut program jaringan ini akan berubah metode yang sudah diterapkan? Balik lagi ada 2 poin ya. Yang poin pertama tadi sudah ada 2 pilihan ketika memiliki lembaga, mau ngikutin Mudkinin semua atau mau di waktu senggangnya saja, di waktu lain. Tapi yang kedua, jika ikut menjadi jaringan Mudkinin atau nama lainnya cabang Mudkinin, maka semua mengikuti sistem Mudkinin agar pusat mudah mengontrol dan mengevaluasinya. Jadi bukan berarti saat saya pengen jadi jaringan Mudkinin tapi pakai buku Iqra gitu ya. Sebetulnya bukan buku Iqra tidak bagus, bukan. Hanya saja supaya pusat mengontrolnya itu lebih mudah. Dan setiap sistem yang ada di kita, bisa kita sama-sama kita perbaiki bareng-bareng. Jadi kalau yang ini pakai Iqra, ini pakai metode Syafi'i, ini pakai fatwa tulisan, ya itu namanya bukan Mudkinin lagi ya. Itu asatidah lembaga masing-masing, seperti itu kan. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya, kapan terakhir pendaftarannya Ustadz? Pendaftaran jaringan ini tidak ada batas waktu. Hanya ada batas kuota, karena satu wilayah dibatasi hanya satu jaringan. Jadi pertanyaan, kalau di Depok doang, sedangkan pesertanya jauh, ya ada 2 pilihan ya. Pertama
ikut ke jaringan yang lain, mungkin ikut yang Bogor gitu ya, atau ikut online. Kemudian berikutnya, Afwan ya, Asatidah, Anda lanjut ya, masuk pembahasan ini. Silakan pertanyaan-pertanyaan Asatidah dikirim di grup. Type ya, supaya bisa Anda lanjutkan. Kemudian kapan terakhir pendaftaran? Tidak ada batas waktu, hanya saja ada batas kuota, karena satu wilayah dibatasi hanya satu jaringan. Berikutnya, apakah ada panduan pengelolaan jaringan dari pusat? Insya Allah ada, agar mempermudah asatidzah dalam mengelola jaringan. Tadi, bagaimana cari peserta, gimana cari pengajar, gimana cari tempat, dan lain sebagainya, itu ada insya Allah. Gitu. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi akan disempurnakan, tapi secara umum ada. Jaringan Mudkinin tidak dibiarkan begitu saja. Gitu. Karena fungsi asatidzah diajak bergabung itu untuk dipermudah, bukan untuk dipersulit. Kemudian berikutnya terkait masalah peserta. Siapakah peserta nanti? Usia berapa? Peserta dari semua kalangan. Karena ini jaringan ikhwan, maka semua peserta dari kalangan. Semua kalangan. Ikhwan dan akhwat, dewasa dan anak-anak. Seperti apa level pesertanya? Di sini nih. Level peserta yang utama adalah level tahsin dulu. Perbaikan bacaan dulu. Adapun level tahfidz, nanti kita akan bicarakan ya. Ataupun sanad, menyesuaikan dengan keilmuan pengajar. Contoh, jika asatidzah sudah hafid 30 juz, kemudian mau membuka kelas tahfidz, insya Allah nanti ada waktu khusus ya, kita buka program tersebut. Tapi untuk awal semuanya, saat ini membuka ini adalah untuk program tahsin. Supaya asatidzah tahu, bukan semuanya, Ustaz saya pengen menjalankan ini. Ingat ya, fokus. Mungkin bisa sejauh ini pun karena fokus. Gitu. Dan Mudkinin ingin menularkan kepada asatidzah semua untuk fokus di awal, ketika sudah paham baru melanjutkan lagi seperti itu. Nah, salah satunya adalah fokus di awal adalah untuk peserta tahsin. Untuk peserta tahfidz ataupun sanad itu jika asatidzah memang memiliki kemampuan tersebut. Saya 30 juz, apakah mungkin buka halaqah tahfidz? Iya, nanti. Saya juga sudah punya sanad, apakah bisa nanti buka halaqah sanad? Iya, nanti. Seperti itu ya. Lanjut. Apakah untuk terkait promosi dan calon murid nanti kita tetap yang mencari atau dari Mudkinin? Tadi kan sudah kita jelaskan ya. Jadi setiap pihak yang terkait dalam program ini memiliki tugas masing-masing. Mudkinin lebih fokus ke operasional, sedangkan promosi adalah tugas utama jaringan. Adapun terkait promosi yang akan Mudkinin support adalah membuat flyer atau banner informasi untuk setiap jaringan dan memperoleh informasi ke publik saja. Contoh, Mudkinin ini sudah aktif nih di berbagai daerah, kayak gitu. Itu sifatnya Mudkinin pusat. Tapi tidak, Ustaz, saya di Bogor, Ustaz, tolong bantu promosi, gitu ya. Itu bukan tugas Mudkinin pusat. Ingat ya, kita tugasnya itu masing-masing ada tugasnya. Tugas menjadi jaringan adalah 3 tadi ya. Salah satunya mencari peserta seperti itu. Berikutnya, apakah jumlah peserta ditentukan oleh Mudkinin? Betul, semua sudah ditentukan oleh Mudkinin. Asatidzah tinggal menjalankan saja. Berapanya, jumlah minimal berapa, jumlah maksimal berapa, dan lain sebagainya. Waktu juga gitu. Apakah murid dikenakan biaya? Betul, iya. Untuk biaya operasional seperti gaji pengajar, fasilitas tempat, dan sebagainya. Karena kan ketika kita bekerja sama dengan pemilik tempat, misal contoh DKM, ya kita memberikan untuk tempat tersebut. Jadi kita memokokkan masjid dari segi kegiatan, dan juga kita memokokkan masjid dari segi keuangan. Berikutnya, bagaimana cara melakukan pembayaran untuk murid? Dengan cara transfer di berbagai kanal pembayaran tadi sudah kita jelaskan. Ada 20 lebih kanal pembayaran ya. Contohnya tadi bank, kemudian retail, dan juga e-commerce ataupun aplikasi-aplikasi berbasis aplikasi. Berikutnya, bagaimana jika peserta tidak bisa melakukan transfer? Insya Allah bisa dengan cara manual yang akan diwakilkan oleh jaringan. Itu nanti komunikasi ya kalau asatidzah sudah diterima. Apakah biaya peserta sama dengan di Jakarta? Tentu berbeda. Mudkinin sudah membagi beberapa bagian di Indonesia berdasarkan UMK dan di setiap daerah terbagi menjadi 2 kota dan daerah. Intinya di daerah beda sama di kota gitu. Intinya seperti itu. Ya, dan berbeda juga antara daerah satu dengan daerah lainnya dan itu sudah ada perhitungan dengan Mudkinin. Di Mudkinin. Terkait masalah pengajar, apakah boleh pengajar ikhwan mengajar akhwat? Tidak boleh, kecuali mengajar anak-anak akhwat. Dan jika ingin mengadakan peserta akhwat dewasa, kan kita jaringan ikhwan nih, tapi kita ingin membuka kelas akhwat dewasa, maka perlu merekrut pengajar akhwat terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, apakah harus mengajar setiap hari? Tidak. Ada waktu-waktu yang bisa dipilih oleh masing-masing pengajar akhwat. Afwan ya, ini sebelumnya untuk akhwat. Jadi pengajar ikhwan juga boleh. Apakah harus mengajar setiap hari? Tidak. Terusnya, Ustadz, yang berbayar aja dikit, yang gratis aja dikit, apalagi berbayar? Ya tidak seperti itu ya hitungannya ya. Nanti kita pengalaman. Jadi misal asatidzah, Ustaz, saya kurang cocok gitu.
Ya boleh nanti asatidzah bikin lembaga sendiri. Ini berdasarkan pengalaman Mutkinin. Tadi yang sudah kita jelaskan, Mutkinin di berbagai daerah dan alhamdulillah berjalan dan ini sudah kita perhitungkan. Yang cabang kita salah satu ada di Pariaman dan itu juga sudah berjalan gitu. Jadi bisa asatidzah tidak cocok pun tidak masalah ya. Ini kita menjelaskan semua tentang jaringan Mutkinin. Kita lanjut. Kapan waktu mengajarnya? Karena peserta dari berbagai usia, maka jam mengajar yang disediakan oleh Mutkinin adalah untuk hari Senin, Rabu, Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Itu hari seperti itu. 2 kali sepekan. Untuk jamnya tadi nih ada pilihan 7 sampai 8.30, pokoknya 90 menit ya. 7 sampai 8.30, 80.30 dan seterusnya. Kemudian untuk Ba'da Isya 20 sampai 21.30. Ustaz, nanti bagaimana ketika misal contohnya ada perbedaan waktu di daerah masing-masing, itu bisa menyesuaikan melihat dari kondisi jadwal yang sudah ditetapkan Mutkinin. Jadi menyesuaikan. Berikutnya, apakah pertemuan ada yang diadakan secara online? Semua pertemuan antara pengajar dengan Mutkinin itu dilakukan secara online seperti ini. Komunikasi kita, jaringan dan sebagainya. Tetapi ya termasuk pelatihan dan komunikasi berkala ya antara pengajar atau jaringan dengan Mutkinin. Tetapi untuk pengadaan pertemuan belajar atau KBM ataupun dengan wali murid itu diadakan secara offline. Ingat, tugas jaringan itu adalah mengelola halaqah offline. Berikutnya, bagaimana konsep pengajarnya? Ini akan dijelaskan panduannya ketika telah diterima menjadi jaringan Mutkinin dan setiap kali pengajar pertama kali. Jadi misalnya asatidzah nih, ketika nanti diterima itu akan dijelaskan caranya. Ustaz, nanti ketika merekrut siapa yang jelaskan lagi? Ya pusat lagi. Jadi asatidzah tugasnya cuma itu aja. Ringan betul-betul. Jadi fokusnya tadi Ustadznya mengembangkannya saja. Ustaz, misal ternyata ada di Mutkinin ada hal-hal yang kurang, itu bagaimana? Silakan nanti kita diskusikan untuk memperbaiki Mutkinin bersama-sama. Tetapi Mutkinin ingin asatidzah itu sangat ringan tugasnya. Apakah kurikulum sudah disediakan? Betul, kurikulum sudah disediakan. Pengajar fokus mengajar dan tidak perlu repot mencoba-coba kurikulum baru, mencoba-coba cara mengajar baru, sudah disediakan. Baik secara tertulis maupun dalam bentuk video. Apa syarat menjadi pengajar? Minimal menguasai 4 indikator tadi yang sudah dijelaskan di kriteria pengajar. Itu ya. Afwan asatidzah, tolong dicek mic-nya dan tolong dimatikan agar tidak mengganggu materi yang sedang disampaikan. Baik, barakallahu. Baik, kita lanjut. Apakah kami bisa merekrut pengajar? Tentu bisa, ada tahapannya. Bahkan, jika sudah seorang ustadz memiliki banyak cabang, dibimbing untuk memiliki staf pribadi. Baik ya, nah, itu bahkan sampai punya staf tuh. Bukan hanya diajarkan cara merekrut pengajar, tapi juga merekrut staf. Kapan boleh merekrut pengajar? Ketika sudah paham betul bagaimana sistem KBM jaringan Mutkinin. Atau sekitar 3 bulan, baru merekrut pengajar untuk pendelegasian tugas. Jadi tahap demi tahap ya. Tidak semua saat saya sudah pengalaman ngurus lembaga, apakah saya langsung tahap berikutnya? Enggak. Lewati tahap demi tahapnya supaya betul-betul tahu. Jangan sampai asatidzah menjadi jaringan Mutkinin tapi tidak tahu apa-apa, kosong gitu. Ini tentang Mutkinin ini apa? Saya nggak tahu. Nanti ini apa? Saya nggak tahu. Karena pengennya buru-buru. Ingat ya, asatidzah diberikan step demi stepnya, silakan lewati sesuai step demi stepnya nanti. Bagaimana cara merekrut? Akan dijelaskan panduannya jika sudah diterima menjadi jaringan. Jadi tidak semuanya di sini dijelaskan. Jadi ini sudah cukup banyak ya dijelaskan oleh Mutkinin. Yang jelas asatidzah tahu bahwasanya semua di jaringan Mutkinin semua ada panduannya. Jadi bukan dibiarkan gitu. Tapi untuk dijelaskan cara ngajarnya bagaimana Ustaz? Nah itu ada lagi, beda lagi sendiri. Kemudian tempat, terkait masalah tempat. Untuk penyediaan tempat, apakah dari kami sebagai pengelola jaringan? Betul. Sebagaimana tugas jaringan sudah kita bahas. Kemudian ada lagi, Ustadz, ketika peserta punya kendala keuangan bagaimana? Ya itu nanti ada sistemnya ya. Itu ada sistemnya. Yang penting ini mudah-mudahan asatidzah kalau cocok, mudah-mudahan bisa bergabung itu dulu. Tapi semua secara umum semua sudah ada, sudah dipikirkan Mutkinin. Bagaimana ketika peserta nanti tidak bisa bayaran, bagaimana ketika peserta ternyata mungkin bangkrut ataupun tidak ada kerjaan, itu semua sudah ada. Gitu ya. Nanti pertanyaan asatidzah tolong dikirim lagi di grup supaya kita bisa diskusi. Berikutnya, apakah ketika saya pindah masih bisa menjadi jaringan Mutkinin? Bisa.
ini akan terus melekat ke pengajar jika asatidzah ingin menggunakannya selama di wilayah tersebut belum ada jaringan mutkinin yang lain. Contoh, asatidzah ada beberapa peserta atau jaringan akhwat yang tadinya di Lampung, kemudian untuk ingin pindah ke Tangerang. Bisa nggak? Bisa langsung. Tinggal konfirmasi saja. Saat tempatnya di sini, tempatnya di sini. Sudah di ACC, udah langsung buka. Sesuai seperti itu. Jadi asatidzah tidak perlu daftar lagi selama wilayah tersebut belum ada jaringan mutkinin. Bisakah suatu saat membangun SDIT, SMPIT, sama ITM berbasis Al-Quran tersebut di Indonesia? Insya Allah, Mutkinin sudah menyiapkannya sejak 2018 dan akan meluncing di tahun 2024. Kenapa lama banget Ustaz ya? Karena kita ingin menjaga sistem gitu. Kalau cuma sekedar mulai, insya Allah cepat. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana membangun SD itu bisa tersebar di Indonesia. Itu kan butuh persiapan yang matang. Jadi mungkin pertanyaan ini adalah, Ustaz, saya kalau misal cocok dengan Mutkinin, udahlah sampai sekolah-sekolahnya juga saya fokus di Mutkinin. Ya boleh juga, insya Allah Mutkinin ada rencana ke sana. Kemudian terkait masalah benefit ya tadi, apakah pengajar tersebut mendapatkan mukafah mengajar operasional manajemen dan operasional tempat? Iya, pengajar mendapatkan sesuai haknya. Jika memang tempat itu tempat punya pengajar, ya dapat. Tapi kalau bekerja sama, ya dibagi. Gitu kan? Ketika pengajar itu juga sedang mengajar, juga dapat mukafah pengajar. Tapi jika pengajar itu mendelegasikan pengajar lain, ya dapat operasionalnya. Gitu ya, jadi sesuai haknya. Berikutnya, teknis mukafahnya bagaimana saat semua dikelola dari pusat. Jaringan tinggal menerima komisi sehingga fokus ke tugas utama. Jadi ini agak sulit ya, Anda jelaskan lagi. Jadi intinya semua sudah ada sistemnya. Si peserta juga mengapa kita ada kanal pembayaran sampai 23 begitu? Peserta itu sudah otomatis semua. Bahkan diingatkannya itu otomatis. Nah, tinggal dari situ ketika sudah dari pusat tinggal diberikan mukafah pengajar dan juga komisi-komisi operasional pengelola gitu. Jadi pengelola fokus ke tugas yang sudah kita sebutkan lagi. Bukan fokus lagi pengelola harus menggaji pengajar di setiap bulannya. Pengelola harus ini itu udah diringankan semua di jaringan Mutkinin. Apakah pengajar perlu memiliki rekening? Betul, pengajar dan pengelola harus memiliki rekening. Ya. Apakah nominal mukafah sesuai tempat? Betul, ya. Tadi ya Anda katakan ya, tidak mungkin gaji pengajar di Jakarta sama dengan di Wonogiri misal. Atau kebalikannya, di Wonogiri sama dengan Jakarta. Itu tidak. Jadi disesuaikan dengan tempatnya dan sudah diperhitungkan semua oleh. Nah, sekarang ketika misal asatidzah cocok, nah bagaimana nih panduan singkat penyediaan tempatnya? Kan mau langsung action ya setelah nonton video ini. Jika asatidzah cocok, nah bagaimana sih panduan tempatnya? Ingat ya, panduan nanti lengkapnya ada nanti ketika asatidzah ingin membuka cabang berikutnya. Tapi untuk di awal ini kan syaratnya menyediakan tempat. Nah, kita sediakan panduannya dulu singkatnya. Opsi tempat itu ada dua, milik pribadi, milik kerjasama. Jika asatidzah sudah punya rumah tahfidz ya berarti kan itu milik pribadi atau rumah asatidzah luas misal gitu. Tapi bekerja sama dengan donatur atau bekerja sama dengan DKM. Nah, ini dua opsi ini. Jika memiliki tempat pribadi, ada yang sudah ada rumah atau yang diadakan. Contohnya, ya sudah saya nyewa gitu. Berarti kan diadakan. Tapi milik pribadi asatidzah walaupun bentuknya sewa. Kekurangan tempat milik pribadi. Lihat nih, kekurangan dan kelebihannya apa. Jadi bisa asatidzah pertimbangan. Semua biaya ditanggung. Betul ya, misal kita nyewa, semua biaya kita tanggung. Kemudian biaya di awal lebih besar. Misal baru satu halaku tapi kita harus bayar sewanya itu ya per bulan atau bahkan per tahun. Mungkin gitu. Tapi kelebihan tempat milik pribadi adalah di sini jika peserta mundur, apakah pengaruh semuanya berpengaruh perhitungannya. Nanti ada hitung-hitungannya gitu. Pengaruh, cuman pengaruhnya seperti apa? Itu nanti dijelaskan ketika asatidzah sudah bergabung ya. Tapi tentu pengaruh karena kan pendapatan kita bukan dari donatur, tapi dari operasional biaya pendidikan peserta. Tapi Anda lanjutkan, kelebihan ketika kita memiliki tempat pribadi adalah komisi full untuk pengelola. Tadi ya ketika 60% ya udah untuk pengelola, atau ketika 80% ya untuk pengelola karena kan tempatnya juga punya pengelola. Dan juga kebijakannya lebih mudah. Pengen apa lebih mudah. Type. Kemudian jenis tadi ya kekurangan tempat milik pribadi ini kekurangannya, sedangkan kelebihannya tadi full. Sekarang kita lihat jenis tempat ketika kita bekerja sama, baik itu donatur ataupun ini. Misal donatur, saya ada ruko tuh, gitu, atau saya ada rumah tuh, silakan dipakai. Ada yang kayak gitu nawarin ke Mutkinin juga. Atau ada juga kita komunikasi dengan donatur gitu. Yaudah saya yang biayain dah, gitu ya.
seperti ini penyewaan, jadi donatur yang nyewain misal gitu. Nah, kekurangan tempat bekerja sama adalah perizinan lama, ya kadang harus ngobrol dulu, apa dulu dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan lebih sulit, karena nanti kita menentukan kebijakan tunggal nggak bisa, harus kerjasama tadi dengan orang kita kerjasama. Tapi kelebihan tempat kerjasama adalah sebagian biaya ditanggung. Karena kita tadi operasional kita fokusnya untuk pengajar, kita bukan untuk bangunan lagi. Dan biaya di awal lebih kecil. Biaya di awal lebih kecil. Nah, tinggal pilih tuh asatidah mau yang biaya di awal lebih kecil atau yang komisi full. Gitu kan, tinggal asatidah pilih. Kemudian, jika nanti asatidah ternyata bekerja sama dengan pemilik tempat, silakan jelaskan benefitnya. Kita itu akan membantu dari dua hal. Kemudian kegiatan yang positif, kemudian keuangan operasional rutin. Baik ya. Nah, ini permasalahan terkait masalah masjid. Mungkin asatidah ada yang punya pendapat atau punya pengalaman masjid itu untuk umat, ini untuk bisnis. Ini bukan ya, bukan untuk bisnis. Baik, mungkinin sebesar ini pun kita jalannya di masjid. Dan juga ada juga masjid yang lain yang malah bersyukur. Karena kenapa? Kalau DKM-nya sendiri yang mengelola, itu tidak jalan-jalan gitu. Dan balik lagi ingat, bukan berarti ketika lembaga itu ada biaya operasional itu bisnis, bukan ya. Semoga asatidah bisa dipahami. Ingat, kenapa ada biaya operasional? Karena kita tidak mengandalkan donatur. Jadi bagi asatidah yang saya maunya donatur aja, Sat, minta donatur setiap bulannya, ya boleh, gitu kan? Boleh, silakan. Atau saya mau mengajar di masjid gratis, Sat, ya silakan, gitu kan? Ini kan Mudkinin sudah coba komunikasi dengan masjid-masjid, namanya cocok. Dan balik lagi, ingat operasional ini untuk gaji pengajar, untuk kita berikan ke masjid, untuk operasional lembaga, bukan bisnis. Seperti itu ya. Tapi jika asatidah, oh ini bisnis, Tat, silahkan, gitu kan? Silahkan asatidah bikin lembaga yang cocok dengan dengan pola pikir asatidah masing-masing. Berikutnya, nah ini terakhir ya. Jika ada lembaga yang menaungi, mengapa membuat lembaga sendiri? Jika merintis lembaga ada cara yang mudah, mengapa mencari cara yang susah? Jika bisa bekerja sama, mengapa kita bekerja sendiri saja? Mungkin ini sudah mensupport dari sisi operasional dan juga manajemen. Nah, ini jaringan Ustaz Alko Hafizahullah Ta'ala yang sudah mencoba jadi jaringan ini. Gitu. Tadinya mungkin kalau kita inginkan untuk pengajar-pengajar mungkinin saja. Gitu. Tapi karena ini dilihat dari manfaatnya sudah kita buka. Baik lagi ya, sebagai penutup asatidah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini mungkinah hanya menawarkan asatidah saja. Jika asatidah merasa kalau ada biaya pendidikan itu bisnis, seperti itu ya pola pikirnya, silahkan asatidah buat sendiri. Kemudian berikutnya, Ustaz, saya dimungkinin terlalu terlalu brandnya terlalu elit gitu ya. Nggak cocok dengan daerah saya, silakan asatidah buat sendiri. Jadi tidak ada paksaan ya, asatidah semua yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi semoga apa yang ada di pikiran asatidah terkait masalah bisa menggerakkan lembaga dengan cara gratis, semoga bisa berjalan juga. Jika asatidah bisa membuat lembaga yang lebih cocok di daerah asatidah, semoga juga bisa berjalan gitu. Mungkinin hanya menawarkan, membuka kesempatan bagi asatidah yang cocok dengan program di Mudkinin. Seperti itu. Bagi yang tidak cocok, silahkan kita berkembang dengan cara kita masing-masing. Mungkin ini ya yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita semua, dan ini salah satu niat Mudkinin untuk mensejahterakan pengajar Al-Quran. Jadi bagi asatidah tadi yang bergerak dengan cara donatur, mudah-mudahan pengajar yang ada di lembaga asatidah juga disejahterakan. Jangan sampai dengan alasan donatur, pengajar itu juga menjadi menjadi tidak mendapatkan haknya. Itu mungkin catatan dari Ana gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas di grup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Fiikum. Jazakallahu khairan.